This is the Learner Podcast for the True and Justice. Baik, saudara-saudara sekalian, melanjutkan materi teori hukum yang pernah kita diskusikan pada sampai sesi kelima kemarin. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami atau bagaimana memahami dan menggunakan teori hukum itu di dalam mempertajam analisis kita atas persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan hukum, terutama hukum-hukum kontemporer yang berkembang saat ini. Jadi kegunaan kemarin kita sudah menyampaikan atau menekankan pentingnya teori hukum itu sebagai instrumen atau alat kita untuk mempertajam analisis kita. Selain itu kita juga bisa menggunakan teori itu untuk memvalidasi argumen kita. Bahkan bukan hanya argumen kita, tetapi juga memvalidasi keberlakuan dari dogma-dogma yang ada. Sehingga kalau kita melihat bagannya Meuccian Jurisdenken itu memperlihatkan betapa teori hukum itu berperan sebagai instrumen untuk memvalidasi keberlakuan dari dogma yang berlaku. Nah, beberapa kajian dalam teori hukum kita sudah ilustrasikan. Kemarin kita diskusikan tentang pada tahap-tahap awal itu bagaimana teori hukum itu tidak bisa dipisahkan dari transformasi mazhab-mazhab hukum. Kalau kita misalnya melihat pandangan transformasi teori hukum dari perspektif beberapa ahli hukum seperti misalnya Suri Ratnapala. Sebuah buku yang diterbitkan oleh Suri Ratnapala itu berjudul Jurisprudence, diterbitkan di Cambridge University. Dia menjelaskan tentang tahapan-tahapan di dalam teori hukum atau transformasi teori hukum. Mulai dari mazhab atau diklasifikasi sebagai law as it is. Law as it is itu hukum sebagaimana apa adanya, sebagai hukum. Jadi itu yang dilihat dalam hukum positivis itu. Kemudian ada hukum dan moralitas. Nah, itu dikaitkan nanti dengan perkembangan teori-teori hukum yang melekatkan hukum alam, mazhab hukum alam. Pemikiran bagaimana melekatkan moralitas sebagai validasi elemen, sebagai unsur untuk memberikan validasi terhadap keberlakuan hukum. Nah, kemudian ada lagi hukum dan masyarakat. Itu kajian ada varian-varian hukum, teori hukum yang berbicara tentang hukum dan masyarakat. Seperti misalnya konsep-konsep yang dikembangkan oleh Roskilde, law as a tool of social control and law as a tool of social engineering. Lalu itu bertransformasi, dikembangkan di Indonesia, salah satu tokoh yang juga kebetulan waktu itu muridnya Profesor Roskilde adalah salah satunya itu Muhtar Kussumaatmadja. Beliau adalah pemikir dan penggagas yang menawarkan konsep pembangunan hukum sebagai pembangunan itu. Nah, itu dia mengembangkan konsep law as a tool of social engineering-nya Roskilde, lalu ditransformasi ke Indonesia. Karena beliau adalah orang birokrat, jadi beliau melihat bagaimana hukum itu agar dapat difungsikan sebagai alat pembangunan. Nah, selanjutnya ketika kita melihat ada perkembangan di mana hukum itu dipaksakan harus berlaku untuk mensukseskan program-program pembangunan, ini menyisakan permasalahan. Permasalahannya itu adalah terjauhkannya masyarakat dalam memperoleh apa yang disebut dengan substantive justice itu. Nah, bersamaan dengan problematika itu muncul pemikir lain seperti yang kita kenal, misalnya Profesor Sacipto Raharjo yang menawarkan pendekatan atau mainstream progresif, bahwa hukum itu harus dilihat sebagai alat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau melihat bagaimana
membahagiakan manusia. Sehingga harusnya para hakim ya atau aparat penegak hukum itu melihat hukum itu bukan hanya sekedar norma atau undang-undang yang harus dipaksakan keberlakuannya di dalam sistem sosial, tetapi bagaimana menggunakan aturan atau norma tadi itu agar didesain sedemikian rupa agar dapat menciptakan kebahagiaan bagi umat manusia. Nah, untuk itu hakim itu harus lebih kreatif, lebih progresif, melihat dan memahami norma tadi dalam mengadres persoalan tadi untuk membantu masyarakat menemukan substantif justice tadi. Nah, ini adalah rangkaian dari teori tadi. Tadi kita bicara setiap pendekatan ya mazhab itu ya, seperti tadi hukum dan sosial itu ada varian-varian teoretiknya. Ketika kita bicara hukum dan moralitas, itu juga ada varian-varian teoretik seperti Lon Fuller yang memasukkan atau menjembatani moralitas dengan hukum. Jadi menjembatani mazhab hukum alam dan mazhab hukum positif. Kalau kita bicara law as it is, hukum sebagai hukum, itu jelas itu seperti tulisannya Benham, tulisannya John Austin, tulisannya Gustav Radbruch, Hans Kelsen, itu masuk dalam kategori law as it is, hukum sebagai hukum. Tapi kalau kita lihat nanti ada pada mazhab terakhir varian terakhir hukum dan keadilan. Banyak di situ kita melihat varian-varian teori baru seperti teorinya bukan hanya Aristoteles tapi Rawlsian justice juga ada. Atau juga misalnya James Sandel, seorang legal philosopher yang juga guru besar hukum administrasi negara di Harvard University. James Sandel itu menekankan ya atau mengajarkan tentang justice itu juga sebagai esensi dari tujuan-tujuan hukum. Dalam konteks ini itu kita bisa melihat misalnya pandangannya Aristoteles yang menempatkan keadilan itu sebagai the ultimate virtue. Ultimate virtue itu adalah kebijaksanaan tertinggi. Jadi kebijaksanaan tertinggi dalam hukum itu adalah keadilan, kearifan tertinggi. Nah, oleh karena itu keadilan itu menjadi sesuatu yang harus ada, ya, yang menjadi fondasi di dalam keberlakuan hukum. Kenapa hukum itu harus diberlakukan? Karena semata-mata tujuannya untuk menegakkan keadilan, mengelekatkan nilai-nilai keadilan di dalam keberlakuan dan pencapaian tujuan itu. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan gambaran ada varian-varian ya dari hukum mazhab hukum alam, kemudian bertransformasi ke mazhab hukum positif sebagai law as it is tadi, kemudian dari mazhab hukum positif ke mazhab hukum dan masyarakat sosiologis itu, sampai ke legal realism. Nah, ini adalah teori transformasi teori hukum tadi. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita menggunakan, untuk apa kita menggunakan teori hukum itu. Kita mempelajari teori hukum itu. Ya, seperti yang saudara tanyakan tadi. Bagaimana cara kita menggunakan teori hukum itu ya dalam menganalisis atau mempertajam analisis kita. Ini pertanyaan yang sangat krusial. Bagaimana kita sebetulnya kita bisa lihat itu ya fenomena, misal katakanlah ya untuk mengkaji persoalan-persoalan kontemporer saat ini. Saya ambilkan contoh. Ada fenomena pemberlakuan hukum atau undang-undang yang terkait dengan Omnibus Law kemarin. Lalu sekarang diganti dengan Perpu. Pemberlakuan Perpu itu untuk melaksanakan atau mengesahkan undang-undang Cipta Kerja itu. Nah, ini kenapa saya katakan dia menjadi krusial? Kalau kita melihat karena ada beberapa fondasi-fondasi normatif, ya fondasi-fondasi teoretik itu yang diabaikan. Kenapa saya katakan begitu? Misal saya ambilkan contoh. Ketika kita berbicara tentang hukum positif,
seolah-olah pemberlakuan hukum omnibus law itu hanya mendasari atau bersandar kepada mazhab positivis ini. Jadi di dalam positivis pada generasi pertama, kita ketahui kemarin saya menjelaskan tentang John Austin bagaimana John Austin sebagai salah satu tokoh positivis generasi pertama itu mengelaborasi pemikiran-pemikirannya itu bersandar pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu adalah apa itu hakikat hukum? Kedua, mengapa kita taat pada hukum? Ketiga, siapa yang memiliki otoritas dalam pembuat hukum itu? Nah, ketiga elemen atau pertanyaan tadi sebetulnya sebagai gate atau gerbangnya Austin untuk menjelaskan betapa pentingnya orang itu harus mentaati hukum, karena hukum itu dibuat oleh penguasa. Hukum itu hanya berisi perintah dan larangan. Dan hukum itu ada dan dia sah karena dibuat oleh penguasa yang berwenang. Kenapa kita takut taat pada hukum? Karena kita takut pada sanksi. Nah, ini yang didengung-dengungkan oleh para tokoh positivis generasi pertama. Sehingga hukum itu menjadi rigid ketika diberlakukan. Pada tahun-tahun awal sampai tahun-tahun 1960-an, hukum itu seolah-olah norma atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, otoritas yang berkuasa. Dalam hal ini pemerintah, eksekutif maupun legislatif, dan pihak yudikatif, yaitu pengadilan. Nah, disinilah problemnya itu ketika para penegak hukum itu hanya melaksanakan apa yang tertera di dalam undang-undang, sehingga semakin terjauhkan aksesibilitas masyarakat atas tujuan-tujuan esensial dalam hukum. Tujuan esensial dalam hukum itu adalah substantif justice tadi, bukan formal justice tadi. Kalau formal justice itu keadilan yang hanya mengacu pada tatanan, aturan-aturan atau norma tadi. Tapi kalau kita bicara tentang substantif justice, itu bicara tentang apa yang menjadi tujuan keadilan tadi. Lebih bicara tentang apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi pokok, apa yang menjadi isi dari keadilan tadi. Tujuan keadilan, termasuk kemanfaatan atau kegunaan keadilan tadi. Nah, itu beda dengan kalau kita bicara tentang formal tadi. Nah, disinilah yang diharapkan agar terjadi transformasi pemahaman atau pergeseran dari formal justice ke substantif justice tadi. Nah, hanya saja itu yang saya katakan, pemahaman yang saya sampaikan tentang omnibus law itu kan diberlakukan seolah-olah hukum itu adalah sah ketika diberlakukan oleh lembaga yang berwenang. Jadi ini pemahaman positivis generasi pertama sebetulnya. Kita bisa, dalam pandangan saya, bahwa ketika omnibus law itu diberlakukan dengan kekuatan perpu tanpa mengikuti aturan-aturan atau transformasi positivis yang lain. Padahal saya sudah jelaskan bahwa positivis generasi pertama itu sudah selesai sampai tahun 1957. Karena pada tahun 1961 itu dikembangkan lagi bahwa ada hukum-hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini otoritas yang berkuasa. Tidak semuanya hukum itu berasal dari kekuasaan otoritas yang berkuasa. Tapi ada juga hukum-hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, jadi itulah living law itu juga harus mendapatkan ruang. Nah, selain itu, isi hukum itu tidak hanya melulu perintah dan larangan, tapi juga ada reward. Ada reward, ada pengaturan dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika kita bicara tentang sanksi, bahwa sanksi itu bukan menjadi sumber kita taat pada hukum. Kalau dalam bahasanya Austin, kita taat pada hukum itu karena ada sanksi. Nah, ini yang ditolak gitu di dalam pandangannya Hart itu, bahwa kita taat pada hukum itu bukan karena sanksi, tapi bukan semata-mata karena sanksi gitu tapi karena kita memang membutuhkan hukum itu untuk kepastian,
untuk kemanfaatan ke dalam kehidupan bersama, untuk prediktabilitas, ya, sehingga kita merasa aman, nyaman kalau ada hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan sosial itu. Nah, transformasi ini sebetulnya sudah menjadi warning bahwa hukum itu tidak seperti apa yang dipahami dalam generasi tapi sudah berkembang. Ya, karena di dalam era tahun 1969 ya, itu kan buku yang mengkritik pandangan Austin itu ditulis oleh Hart pada tahun 1961 dalam bukunya tentang konsep of law. Nah, lalu 9 tahun kemudian terbit buku yang ditulis oleh Ronald Dorgan pada tahun 1969 tentang Law's Empire itu. Ya, yang menekankan pentingnya value. Jadi otoritas bahwa hukum itu hanya berlaku, ya, memiliki validitas itu kalau dia dilekatkan pada value. Jadi ada value di dalamnya, integrity di sana itu. Nah, selanjutnya pada 10 tahun setelah itu terbit lagi sebuah buku yang menyempurnakan. Jadi Dworkin ini dipahami sebagai kelompok positivis generasi ketiga, tokohnya itu, yang menekankan dan melekatkan pentingnya value di dalam keberlakuan hukum. Nah, selanjutnya 10 tahun kemudian itu seorang tokoh filsafat hukum bernama Lon Fuller itu menulis buku tentang morality of laws. Jadi Lon Fuller itu terlihat berupaya untuk menjembatani, ya, substansi hukum moral itu dengan hukum positif itu. Dia melekatkan moralitas itu dalam keberlakuan hukum. Makanya hukum itu dikatakan memiliki keberlakuan apabila memenuhi syarat moral kewajiban dan moral formal. Nah, kalau kita lihat Omnibus Law itu bisa didekati dengan kacamatanya Fullerian tadi. Ya. Pertama yang kita pertanyakan, apakah moralitas formalnya itu sudah terpenuhi atau tidak? Ya, salah satu yang dikomunikasikan dalam moralitas formal itu bahwa hukum itu yang hendak diberlakukan harus dikomunikasikan dulu kepada masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan norma tadi. Harus. Hukum itu tidak bisa diberlakukan setengah-setengah. Ya, harus komprehensif. Ya. Selain itu, hukum itu tidak bisa diberlakukan secara diskriminatif. Itu contoh-contohnya. Nah, kalau kita melihat pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law yang diberlakukan melalui Perpu ini, berarti ini kan ada upaya paksa di sana itu, yang memaksakan aturan-aturan itu diberlakukan dengan menggunakan Perpu tadi. Nah, padahal persyaratan-persyaratan Perpu itu seharusnya mengacu pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dia harus mengacu pada ada moralitas formal tadi yang harus dia taati. Nah, di sini kita bisa melakukan koreksi bahwa persoalan Omnibus Law itu baru dari segi pemberlakuannya. Belum kita bicara dari segi substansinya. Apakah substansinya itu memiliki validitas, ya, yang tak terbantahkan? Misalnya kalau saya katakan, di dalam konsepnya Dworkin, undang-undang atau aturan itu hanya berlaku apabila divalidasi oleh nilai yang lebih tinggi di dalamnya. Nah, di dalam tatanan aturan itu, nilai yang lebih tinggi itu apa? Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai lingkungan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai harkat dan martabat, sebagaimana yang tertera di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nilai yang memvalidasi itu adalah karena ada norma yang memasukkan nilai-nilai tadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, kalau misalnya itu tidak diindahkan, berarti itu berimplikasi, berakibat tidak validnya hukum yang diberlakukan. Nah, ini pemahaman dari. Oleh karena itu perlu dikaji, ya, apakah misalnya kita mengatakan hukum yang berlaku di dalam Perpu tadi itu didasarkan pada prinsip rule of law atau tidak.
Kalau kita bicara rule of law, kan berarti mengacu pada aturan-aturan, norma-norma yang ada. Dapatkah kita memberlakukan Perpu tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh aturan? Itu pertanyaannya. Nah, ini dari mana kita belajar dari moralitas formal ya untuk menguji ya Omnibus Law tadi. Oh, ternyata dia tidak sesuai dengan aturannya. Ya, prinsip-prinsip rule of law sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara ini berdasar atas Rechtsstaat. Jadi negara ini berdasar atas hukum. Sebagai negara hukum, Rechtsstaat. Bukan Mahstaat katanya. Ya kan dalam penjelasannya. Nah, karena dia harus berdasar pada hukum, maka segala kebijakan, aturan apapun yang diberlakukan itu harus sesuai dengan hukum. Nah itu canda. Nah jadi di sini kita melihat bagaimana teori-teori hukum itu telah membantu kita untuk mempertajam analisis kita atas fenomena hukum yang misalnya seperti katakanlah Omnibus Law tadi, Perpu tadi. Itu bisa dianalisis satu persatu. Ya, kemudian saya ambilkan contoh lagi. Misalnya sekarang ini ada terjadi perdebatan yang terkait dengan apakah sistem pemilu yang akan kita selenggarakan ini harus tertutup atau proporsional tertutup atau terbuka. Bagaimana cara kita menggunakan teori hukum untuk menganalisis itu? Ya kan? Ini pertanyaannya. Memang saya mendapatkan pertanyaan ini di hampir semua universitas ya, tempat saya mengajar program mengajar tentang teori hukum dan filsafat ya dikaitkan dengan di beberapa program doktor ilmu hukum baik itu di universitas di Jawa maupun di Universitas Mataram. Pertanyaannya itu bagaimana kita melihat atau menjelaskan fenomena perdebatan antara keinginan para politisi untuk memberlakukan sistem penyelenggaraan pemilu sistem proporsional tertutup dan terbuka itu atau terbuka. Mana yang benar itu? Nah, ini kita sudah melihat ya berbagai manuver politik itu. Kalau ketika itu diajukan oleh kalau saya tidak salah PDI mengajukan sistem yang tertutup, itu ditolak oleh 8 fraksi itu. 8 fraksi itu menyatakan tidak setuju dengan sistem yang tertutup, harus terbuka. Tetapi bukan soal banyak-banyakan fraksi kita harus jawab ini. Kalau itu kan proses politik. Tetapi apakah rasional kita memberlakukan sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka? Ini yang harus ditimbang. Nah, kalau saya melihat dari kacamata teori, kalau kita bicara teori hukum yang melekat di dalam itu sebetulnya bersandar kepada pemberian perlindungan terhadap fundamental rights itu. Teori-teori yang terkait dengan hak asasi manusia. Karena di dalam pemilihan itu, ya, itu kita berbicara tentang hak setiap orang untuk memilih dan hak setiap orang untuk dipilih. The rights to candidacy, ya, dan the rights to vote. Ya, ketika kita bicara tentang the rights to candidacy, apa dasarnya? Ini kita bisa melakukan penelusuran itu ketika kita mulai dari sejarah hak asasi manusia. Bahwa teori-teori HAM human rights itu dibangun dari ajaran-ajarannya Locke di sana itu. Ya, Lockean itu ketika dia rumuskan pemikiran-pemikirannya di dalam bukunya The Second Treatise. Itu jelas dia katakan bahwa setiap orang itu memiliki hak yang datang dari Tuhannya, hak kodrati, hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, self-determination rights itu. Hak itu tidak bisa diberikan oleh siapapun dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara atau raja sekalipun.
Karena hak itu melekat di dalam eksistensi penciptaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, lahir manusia itu melekatkan seluruh hak-haknya. Jadi Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia secara tapi juga secara konseptual. Dia melekatkan haknya. Hak untuk hidup. Hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak untuk menggunakan semua potensi dan pemikirannya. Baik pemikiran untuk melakukan tindakan apa yang dia kehendaknya. Jadi ada pikiran, ada intellectual capabilities, ada will-nya, kehendaknya, ada fisiknya. Itu semua merupakan bagian dari hak. Nah, ketika kita bicara setiap orang ya sebagai warga negara itu juga punya hak. Haknya dia sebagai warga negara untuk dapat dipilih dan haknya sebagai warga negara untuk memilih. Jadi negara itu seharusnya tidak bisa melakukan shortcut ya. Tidak bisa memotong ya, termasuk dalam hal ini ketika kita bicara tentang proporsional terbuka atau tertutup. Kalau kita mau melindungi, memberikan perlindungan yang wajar, yang fair, maka seharusnya sistem pemilihan itu memang terbuka, memberikan ruang kepada setiap orang ya, untuk mengajukan, bukan memberikan ruang kepada partai. Kalau ini kan partai ini kan pragmatis dia ingin supaya dia bisa mengkomunikasikan ya visi partainya. Soalnya katanya sibuk, repot kita kalau dibebaskan kepada setiap orang. Dia kadang-kadang melawan partai atau tidak bisa diatur dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi problem ini. Seharusnya sederhana, kalau memang itu masalahnya, tinggal dibuatkan aturan. Ya, bahwa siapapun yang akan terpilih, ya menang melalui pemilihan proporsional terbuka itu, dia wajib mengikuti aturan main seperti ini. Ketika dia tidak mengikuti aturan main seperti ini, maka dia akan langsung otomatis keluar. Walaupun dia sudah terpilih dengan suara. Kita akan susun dengan suara yang berikutnya. Pemenang berikutnya. Kan simple itu. Solusinya itu. Lalu apa yang menjadi persoalan? Kenapa harus tertutup? Kalau saya melihat tertutup ini penuh dengan agenda. Hidden agenda ya. Misalnya untuk pengeksploitasian, untuk mendapatkan mensentralisasi kekuasaan di kekuatan partai ya, dan itu tidak menutup kemungkinan hanya akan memberikan ruang nepotisme ya, atau jaringan yang hanya dia kenal saja, bukan berdasarkan merits. Ya, kalau misalnya dibiarkan masyarakat itu siapa saja yang memiliki potensi untuk didukung. Yang penting tinggal sekarang berlakukan persyaratan. Syaratnya harus S2 buat. Harus S1 SMA SM. Itu persyaratan. Silahkan. Dan ketika dia sudah dipilih, dia harus mengikuti aturan. Jadi tidak ada alasan untuk memberlakukan ketentuan yang proporsional tertutup tadi. Karena itu dapat berimplikasi terhadap perenggutan terhadap hak asasi manusia, dan dengan demikian itu bertentangan dengan teori-teori human rights. Itu bertentangan dengan esensi moralitas ya dalam teori hukum alam itu, bahwa hukum itu berlaku kalau ada moralitas. Nah ini kalau moralitasnya tidak ada, misalnya karena dia menghilangkan eksistensi manusia itu, ditiadakan dan diganti dengan kepentingan atau suara institusi. Nah, jadi itu intinya. Saya kira untuk sesi ini kita akan cukupkan bagaimana mempertajam atau menggunakan teori hukum itu dalam mempertajam analisis kita terhadap persoalan-persoalan hukum dan fenomena hukum yang terjadi saat ini, atau fenomena hukum kontemporer tadi. Saya kira demikian
sekilas dialog atau diskusi kita tentang bagaimana pemanfaatan atau penggunaan teori-teori itu dalam mempertajam analisis kita atas persoalan hukum. Dan bagaimana menggunakan teori itu untuk memvalidasi kebijakan kita ataupun peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pandangan yang Meyusenian Jurisdenken tadi. Itu hal yang saya sampaikan dalam sesi ini dan saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang kita diskusikan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the True and Justice.